Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Segala kebaikannya melimpah atas kami. Kami menyerah di hadapan-Mu, Tuhan. Kami sesungguhnya tidak pantas mendapatkan segala hal. Kami adalah orang-orang yang harusnya dihukum. Karena kami memilih jalan kami sendiri-sendiri. Tetapi oleh karena kematian-Mu, penebusan-Mu, cinta-Mu atas kami, Engkau layak diagungkan, layak ditinggikan untuk selama-lamanya. Kami yang seharusnya menerima segala hukuman, Engkau tanggung itu bagi kami. Izinkan pagi ini setiap kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus, mengangkat puji dan syukur kehadiran-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau teramat baik. Masalah yang kami hadapi, problem yang kami hadapi, tidak ada artinya dibandingkan kebaikan-Mu. Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh masuk lebih lagi, nikmati kebenaran firman-Mu. Berbicaralah dengan sebebas-bebasnya. Nyatakan kebenaran itu, baik atau tidak baik waktunya. Pengurapan dan pertolongan dari Roh Kudus, sehingga setiap kami boleh mengerti, memahami kehendak dan rencana-Mu. Bagi hamba-Mu yang tidak layak ini Engkau layakkan, supaya boleh menyampaikan kebenaran Tuhan bagi setiap kami. Pengurapan yang datangnya dari Tuhan senantiasa kami nantikan, sehingga firman itu boleh kami terima, tinggal dalam hati kami, dan kami mengalami perubahan. Karena kami adalah orang-orang bijaksana yang mendengar dan melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh kasih-Mu ya Bapa dan pertolongan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita ada di penghujung tahun 2021. Kita ada di bulan November. Hari ini tanggal 7, minggu pertama, kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah yang tidak bisa hadir, boleh mempersiapkan ya, roti dan anggur. Yang sudah hadir hari ini, boleh semuanya tidak mengambil ya, yang kelupaan boleh mengangkat tangan, nanti biar Asar boleh menyediakan bagi Bapak dan Ibu. Sepanjang tahun 2021, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama belajar tentang tema tahunan kita, yaitu di dalam Efesus 4 ayat yang ke-13, yang berbunyi sebagai berikut. Marilah kita mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini adalah journey, perjalanan. Perjalanan sebuah kehidupan adalah kenikmatan. Orang bijak bilang, sukses itu bukan tujuan, tapi sukses itu sebuah perjalanan. Ketika kita memutuskan mengikuti perjalanan bersama Kristus, perjalanan itulah sebuah kesuksesan, karena kita dinaungi bersama-sama dengan Kristus. Artinya Bapak Ibu, ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini, pernikahan kita, bisnis kita, pelayanan kita tentu tidak semuanya berjalan lancar, tetapi ada kesulitan, ada tantangan, ada masalah, dan itu adalah kesuksesan ketika kita menghadapi setiap masalah dengan mengandalkan Tuhan yang mengasihi kita.
Nah, karena itu pagi hari ini saya percaya setiap kita diberikan sukacita ilahi, kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan kita yang penuh kasih. Bolehkah sama-sama kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan hari ini ya. Yang di atas suaranya lebih keras lagi, boleh tepuk tangan yang di atas ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, mari kita semua boleh hati bergembira apapun persoalan yang kita hadapi. Kita tahu Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam kita membahas kepenuhan Kristus, ada satu yang saya suka menyampaikan bahwa ada yang disebut dengan ketentuan atau hukum. Hukumnya adalah bahwa yang pertama, yang baik itu tidak otomatis. Saya ulangi, yang baik itu tidak otomatis. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita ingin punya karakter yang baik, ingin punya kejujuran, ingin punya disiplin, gak pernah menunda, itu tidak otomatis kita lahir tiba-tiba punya karakter seperti itu. Yang otomatis justru sebaliknya. Kalau kita punya problem sama orang, kemudian kita sakit hati, kemudian kita memfitnah, itu nggak usah diajari. Tiba-tiba bisa. Anak kecil diberi uang saku sama orang tuanya 10.000, 5.000 untuk persembahan nanti ibadah, 5.000 untuk beli kue. Ketika hilang yang 5.000, dia otomatis bisa berkata, uangnya Tuhan hilang, uang untuk beli kue nggak hilang. Itu otomatis. Karena itu kita mesti belajar sungguh-sungguh dalam hidup ini, supaya melatih diri kita, supaya kita bisa melakukan yang baik, sekalipun itu tidak sesuai dengan nature atau alami kita. Misalnya kita punya koram deo, bangun pagi. Kalau mau bangun siang, nggak usah dilatih. Tapi kalau mau bangun pagi, setengah jam sebelum acara doa sudah siap, itu berbeda, itu butuh pelatihan. Setuju Bapak Ibu? Katakan amin. Ya. Kalau mau dimusuhi orang, belajar tersenyum, itu butuh latihan. Kenapa? Bersyukur, kita nggak sempurna. Apa saja Bapak Ibu? Kalau punya utang, suka lupa, nggak usah dilatih. Ya Pak, ya. Sampai yang memberi utang ribut sendiri kok nggak dibayar-bayar. Kok dia nggak ingat-ingat, ya didoakan nggak ingat. Di WA nggak dibaca. Kenapa? Otomatis itu. Tetapi kalau yang mengetahui bahwa orang benar harus membayar utang, orang fasik berutang nggak membayar, nah itu dilatih. Nah di dalam kepenuhan roh, kepenuhan Kristus, kita semua ketika mengalami kepenuhan Kristus, pengajaran yang sehat, persoalannya apakah kita mau melakukan itu? Apakah kita mau melatih diri kita, mendisiplinkan diri kita? Karena ini hal-hal ini sudah otomatis. Kita cenderung gampang kita lebih senang dikatakan baik sama orang. Padahal itu salah satu yang menjerumuskan dan menjatuhkan kita. Nanti saya masuk lebih dalam. Yang kedua, ada jalan pintas. Mau juara olimpiade, kita minta urapan Tuhan, supaya kita bisa bermain bulu tangkis dengan bagus. Mungkinkah? Mungkin, tapi belum pernah kejadian. Yang terjadi dalam mereka berlatih dengan sangat keras, kemudian itu pun tidak cukup, baru mereka minta urapan Tuhan. Karena yang berlatih lebih keras dari dia banyak. Mau berbisnis, mau punya karakter, saya mau jujur Tuhan. Nggak ada jalan pintas. Mulailah hidup dengan jujur dan bawa hidupmu kepada Tuhan apa adanya. Karena itu salah satu pembunuh terbesar di dalam pribadi kita, di dalam kehidupan kekristenan adalah kenyamanan. Kita udah mulai nyaman, kita punya gedung yang enak, semuanya lancar, enak semua, dan akhirnya apa? Kita berhenti bertumbuh di situ.
Sementara ketika kita belum punya gedung, kita berdoa, mencintai, ini harapan urap, pertolongan Tuhan, tapi begitu punya, kita tidak lagi punya antusias terhadap apa? Jiwa-jiwa, terhadap apa? Dan itu yang membunuh. Saya ulangi, tidak ada jalan pintas. Setuju Bapak Ibu? Jalan pintas dikatakan apa? Makin menjauhkan kita dari rencana Tuhan. Jadi kenapa ketika seorang kemudian dia belajar untuk jujur, nggak mengambil yang bukan haknya. Kenapa? Karena dia sedang dilatih supaya setia kepada harta orang lain. Dia setia, jangan mengambil yang bukan haknya. No, cepat katakan tidak. Karena kalau enggak nanti kamu berpikir semua orang melakukan, saya membutuhkan, saya sudah berdoa, akhirnya kita melakukan yang sama. Mengambillah sesuai kebutuhan, dan itu adalah milik Anda, kemudian ketika Anda punya sesuatu, menahan diri. Saya suka cerita masalah keuangan, ekonomi, itu menjadi salah satu pembunuh iman Kristen yang luar biasa. Kenapa? Orang nggak mau ngatur hidupnya dengan disiplin. Orang terima uang nggak sungguh-sungguh bersyukur sama Tuhan, nangis, Tuhan aku tahu ini nggak cukup, tapi Engkau lah sumbernya. Kemudian dengan hati-hati dia mengaturnya. Bahkan ketika dia diberkati melimpah, tetap hati-hati. Hidupnya sederhana, enggak berubah. Supaya apa? Supaya dia bisa menolong orang lain. Nah ini, kadang-kadang kita pengen jalan pintas. Kita lihat orang, oh enak dia ya, saya mau seperti dia. Kita lihat orang lain diberkati, saya mau. Orang lain bisnis, saya mau. Saya mau, tapi dia tidak mau mengikuti prosesnya. Yesus ditinggikan di atas segala nama, tapi dia mengikuti prosesnya, dia taat. Ketakutan, stres dihadapi, memilih taat. Di dalam Roma 12 ayat 2, janganlah engkau serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi, saya mengajak kita di dalam tema kita mengalami pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita berubah, Bapak Ibu. Berubah. Jangan serupa dengan dunia. Dunia mengajarkan apa? Hemat pangkal kaya. Firman Tuhan mengajarkan apa? Kalau engkau menabur, engkau enggak menabur, engkau enggak akan pernah menuai. Kenapa orang enggak mau enggak diberkati hidupnya? Enggak pernah menabur. Terlalu pelit. Hemat yang keterlaluan akhirnya pelit. Akhirnya apa? Enggak pernah cukup. Kenapa? Enggak berani memberikan persembahan, tidak berani untuk menolong orang, tidak berani, tidak cukup. Berubah artinya apa? Mulai peduli. Berubahlah oleh apa? Pembaharuan budi. Budi itu apa? Akal pikiran kita. Ketika kita diajar firman, dengar firman, saat teduh, kita semua berubah. Yuk saya berubah, yuk. Hidup saya ini sementara, tidak lama, bahkan nanti kalau Tuhan panggil, semuanya nggak dibawa. Hiduplah sederhana, mengucap syukur. Ketakutan yang akan datang tidak usah dibawa sekarang. Hari ini kita cukup bersyukur. Tidak berarti kita menghabiskan hari ini, tidak. Kita mensyukuri setiap hari, syukur. Berdoa karena kekuatan kita hari demi hari bersama Tuhan. Sehingga kepenuhan Kristus kita jalani tidak terasa. Kita di bulan November, sebentar lagi Desember, sebentar lagi Natalan. Kita masuk 2022. Yang penuh dengan kejutan-kejutan yang baru dari Tuhan. Katakan amin. Siap menerima hadiah terbaik dari Tuhan? Siap? Ya, haleluya, amin. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya diri kita ini adalah ciptaan baru, benih baru. Benih lama di dalam Adam, dari Adam, itu sudah tidak berlaku lagi. Karena itu hari ini kita akan bersama-sama perjamuan kudus mengingatkan bahwa kita ini ada benih baru. Ada Kristus yang mati menggantikan kita dan benih kebenaran itu ada di kita. Karena itu kita mungkin akan bertumbuh serupa dengan Kristus. Kemungkinan itu menjadi ada. Tetapi benih lama tidak memungkinkan. Karena benih lama yaitu otomatis kita ini ada pabrik dosa dalam diri kita. Pabrik itu enggak ditutup.
Nah, ketika Kristus mati menebus kita, dia berkata semua sudah selesai, semuanya ditutup. Ada benih yang baru. Dan benih yang baru itu memang akan bertumbuh dengan baik kalau kita menjaganya. Kalau kita memeliharanya. Nah, kepenuhan Kristus akan membuat kita apa? Yang pertama, kita mengalami transformasi. Karena kepenuhan Kristus. Apa itu transformasi? Berubah total. Tahu nggak Bapak Ibu bahwa dulu berat badan saya itu mencapai 117. Pernah mencapai seperti itu. Kemudian turun 100, sekarang menjadi 90. Tapi yang luar biasa adalah saya punya penyakit namanya diabetes. Gula darah saya di atas 200. Kemudian saya ketemu di dalam pertemuan dengan kawan-kawan SMA. Mereka cerita, Pak, ini ada komunitas orang-orang yang sudah mengalami kerusakan ginjal, gula darahnya di atas 1000, sudah jantungnya kena, dan mereka melakukan riset, penelitian, dan akhirnya mereka bisa sembuh. Apa rahasianya? Makanan katanya. Wow, makanan. Dia bilang kalau Bapak ikutin ini aja 2 minggu, disiplin, itu bebas obat. Metformin, obat penurun gula darah. Saya ikutin dan ternyata di situ komunitas itu komunitas umum. Dimentor dengan baik, makan pagi, siang, sore dimentor, kemudian dicatat gula darahnya. 2 minggu saya lepas obat. Kemudian saya cek gula darah saya jauh di bawah, hampir di bawah 150. Dan itu konsisten. Teman-teman yang di pelatihan situ, semua gula darahnya di bawah 100. Dari orang-orang yang semua bermasalah. Saya nggak terasa menikmati itu, terus orang bilang, Bapak transformasi loh sekarang. Makanannya berubah, pola hidupnya berubah, olahraga teratur, setiap pagi saya bangun pagi, kapanpun dan dimanapun, dan menikmati hubungan pribadi dengan Tuhan, itu sudah menjadi habit. Tetapi yang jauh lebih penting adalah transformasi terjadi ketika kita mau Tuhan bicara, kemudian kita mendisiplinkan diri. Teman saya bilang, wow, bisa ya? Bisa, saya bilang. Saya berharap ya, saya nggak mati nanti, simple matinya kena penyakit diabetes, kurang lucu, kurang keren. Gitu. Matinya apa? Matinya mungkin sedang memberitakan Injil, dalam keadaan sehat, Tuhan panggil, kalau boleh. Tapi itu semua kehendak Tuhan. Tapi mari kita hidup sehat. Transformasi terjadi pada area-area yang kita sungguh-sungguh mau. Bagaimana dengan kehidupan keuangan? Maukah kita mengalami transformasi? Mulailah dari sekarang. Hidup dengan benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun depan tidak akan lebih mudah. Tetapi bagi orang-orang yang punya kemauan untuk mentransformasi hidupnya, maka itu bukan mustahil. Akan ada orang-orang baru yang sungguh-sungguh hidupnya itu taat kepada firman, melakukan firman, tidak sempurna, dia akan terus berjalan menuju kesempurnaan itu. Dan di dalam area kehidupannya sungguh-sungguh totalitas baik. Saya menyampaikan pesan Panatua, Bang Darwin. Ketika khotbah di sini, kemarin kebetulan saya retreat sama Pak Han dan Pak Sian. Saya satu kamar sama Bang Darwin, dia cerita lagi. Orang yang tertib hidupnya masalah keuangan, maka tertiblah seluruh hidupnya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan. Karena mamon ini yang paling jahat. Mamon ini yang kekuatannya luar biasa dahsyat. Kalau kita ingin punya rumah, kita berdoa siang dan malam. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Tapi kalau punya mamon banyak, orang nggak berdoa, langsung transfer. Rumahnya bisa dipakai. Kekuatannya nyata. Sekalipun dia tidak bisa menyelamatkan, tetapi dia begitu nyata, sehingga banyak orang terpikat. Kenapa seorang bekerja pagi pulang malam demi mamon?
seorang gadis menjual diri, seorang korupsi, seorang menjual jabatannya, menjual negaranya. Kenapa? Mamon. Karena itu kalau kita mampu menjinakkan itu, dan Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, gak mungkin kita mengabdi kepada dua Tuhan, mengabdi kita kepada Tuhan, Yesus yang penuh kasih yang sudah menyelamatkan kita. Mamon akan kita jinakkan. Bagaimana menjinakkan? Sederhana Bapak Ibu. Kita yang mengatur, bukan dia yang mengatur. Kalau Bapak Ibu menjadikan mamon itu tenaga kerja bisa. Misalnya, gedung kita belum dicat nih. Ada uang, kalau pelit ya nggak dicat-cat. Tapi kalau kita punya mamon, jadikan dia tenaga kerja. Kamu cat gedung ini ya, kita suruh cari orang, ngecat, beli cat, semua dicat. Apa saja. Jadikan dia budak kita, bukan jadikan dia Tuhan kita. Akan membunuh dan membinasakan kita. Karena itu transformasi harus terjadi. Saya ulangi, harus terjadi. Bayangkan menjadi kubu itu sebuah proses transformasi yang paling sempurna. Ulat itu jelek, jalannya pelan, makannya apa? Daun-daun, bahkan sesuatu yang nggak menarik. Dia makan, kerjanya makan, pagi, siang, sore makan terus. Ya, kita jarang sekali lihat ulat minum kopi, ngopi dulu rek, gitu ya. Tapi dia makan terus, habis itu nggak ada yang baik dari dirinya. Tapi kemudian apa? Dia menjadi kepompong, kemudian lama-lama berubah. Ketika berubah jadi kupu-kupu, total itu berubah. Dari nggak bisa kemana-mana bisa terbang. Bukan hanya bisa terbang, makanannya pun madu. Bentuknya indah. Jadi di dalam Tuhan, di dalam kepenuhan Kristus, setiap kita ada area-area dalam hidup kita yang mesti ditransformasi. Cek secara sungguh-sungguh, datang ke hadapan Tuhan, apakah hidup saya masih hidup yang lama? Apakah cara saya menghadapi masalah masih cara-cara yang lama? Apakah saya cara mencari uang cara yang lama? Ganti, sungguh-sungguh, mengelolanya dengan benar, hubungan suami istri mulai diperbaiki, gak lagi menuntut, gak ada lagi keluar kata-kata kasar. Seringkali kita kepada orang lain menuntut. Padahal yang harus kita lakukan adalah menuntun. Kita lebih sering menghakimi, padahal yang harus kita lakukan adalah belajar mengasihi. Nah, transformasi terjadi, perubahan seperti itu. Kita tidak lagi menuntut orang tentu. Dengan batasan-batasan tertentu, saya tidak mengatakan tugas atau job di kantor kita terus nggak usah lah, nggak dituntut, nggak seperti itu, cuma ada aturannya. Tetapi pada orang-orang yang butuh tuntunan, seringkali orang berubah karena diterima, karena dituntun, bukan karena dituntut. Banyak penjahat-penjahat hatinya tersentuh ketika dia dipercayai, diterima. Ingat, kita pun diterima oleh Kristus dengan segala kesalahan dan kebodohan kita. Nggak ada yang boleh membanggakan diri. Nggak ada, karena Kristus mengasihi kita. Karena itu, mari kita mentransformasi hidup kita. Yang dulu nggak suka firman, tolong mulai menikmati. Berapa pengajaran yang saya dengar ketika masa-masa pandemi ini, banyak sekali. Saya berdoa, Tuhan, Engkau mengajar banyak hal. Beri aku kekuatan untuk menjadi pelaku. Karena selama ini masih sering hanya menjadi teori, wacana, belum pelaku. Saya mau bertobat, Tuhan. Saya menangis. Akhirnya setiap pagi dibangunkan Tuhan. Dan kita sebelum Koramdio ada waktu duduk di depan, menikmati, kemudian belajar firman. Tuhan mau mempertransformasi kehidupan setiap Bapak Ibu, berubah total. Nah, yang kedua, kepenuhan roh juga dikenali dari buahnya. Di dalam Lukas 43 ayat 45 ketika Yesus ditanya sama murid-muridnya Yohanes Pembaptis, atau juga di
Lukas 6 tentang dari buahnya kamu dikenali. Buah-buah pelayanan maksud saya adalah mujizat di dalam Lukas 7 ayat 18-23 ataupun Matius 11 ayat 2-6. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis, ketika Yohanes Pembaptis di penjara, murid-muridnya datang kepada Yesus. Ditanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab dengan bukti. "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Kemudian ayat 6, "Dan berbagailah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Jadi bukti kita sudah mengalami kepenuhan Kristus, transformasi hidupnya adalah kita diizinkan mengalami mujizat. Pelayanan kita, kemarin Pak Dileo melakukan KKR, dan KKR kita diminta menjadi konselor. Tim SPK di Karang ya, diberi apresiasi khusus. Kompak, cepat, menolong ya. Kita beri tepuk tangan untuk kebaikan Tuhan ya. Mereka yang sakit langsung dilayani, dikunjungi. Dan betul-betul terjadi luar biasa, hampir 1.800, 900. Dan orang-orang banyak membutuhkan kesembuhan. Jadi ada tandanya. Hidupnya berubah, pelayanannya berkuasa. Merubahkan segala sesuatu. Sekalipun itu bukan satu-satunya tanda. Yang kedua, buahnya adalah karakternya berubah. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih. Ini bukan buah-buah tapi buah. Jadi ini satu. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kepenuhan roh, makin lama orangnya penuh kasih enggak? Atau makin egois? Penguasaan dirinya makin kuat enggak? Suatu saat, kemarin saya ketemu sahabat saya, gembala sidang di GPI, cerita. Saya marah Pak kepada tim panitia dalam sebuah event. Gimana ceritanya? Saya tanya seperti ini. Gini, kita dilawat Tuhan luar biasa dalam camp itu. Kita mengalami banyak hal yang baik. Tapi banyak orang marah, kenapa? Nggak kedapean makan. Panitianya nggak sempat, terus marah-marah itu merusak. Kemudian dia cerita, saya marahnya sebenarnya gini, kita ini lupa, Tuhan begitu mengasihi kita dahsyat hanya karena makan, dan itu pun hanya masalah tunggu sebentar kita pesankan. Mereka pun makan. Tetapi kadang-kadang hal-hal kecil ini membuat kita kehilangan sukacita, kita tidak bisa mengendalikan diri. Makan telat marah, lupa bahwa semuanya dilawat Tuhan, Tuhan hadir. Kehadiran Tuhan itu jauh lebih penting daripada kita makan tepat waktu. Tidak disengaja. Berkali-kali saya sadar ini pola kerja iblis ya. Sejak mahasiswa saya memiliki kebiasaan mahasiswa baru itu diadakan camp. Sampai sekarang di Presiden University, mahasiswa baru semua ikut camp. Termasuk yang bahkan masa online ini. Dan di dalam camp ini, kalau nggak disungguh-sungguh kita datang sama Tuhan berdoa, pasti ada konflik. Konflik-konflik kecil ini. Lupa. Lawatan Tuhan terjadi. Banyak mahasiswa baru menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Semuanya begitu dahsyat. Tetapi gara-gara nggak bisa mengendalikan diri, gara-gara makannya terlambat, gara-gara ada yang tersinggung, maka semuanya menjadi berantakan. Buah roh berbicara kasih, damai, sejahtera, semuanya itu terimplementasi dalam diri kita. Kita boleh tidak setuju, kita boleh tersinggung, kita boleh marah, tapi ingat, pengendalian diri, belajar mengendalikan diri. Belajar apa? Belajar setia. Belajar saya nggak harus setuju, tapi saya mau setia. Pasangan kita nggak selalu bisa menyenangkan kita, tapi kita tetap mengasihi, dan inilah buahnya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita konsisten pada hal seperti ini, kepenuhan roh akan nyata, karena semuanya sekali lagi tidak bisa otomatis. Pengajaran-pengajaran kita butuh dipraktekkan. Pengajaran-pengajaran kita butuh dengan setia dilakukan. Contoh, ketika kita ingin transformasi dari pemarah menjadi sabar ya. Karena sabar adalah salah satu buah roh. Bagian dari buah roh. Maka problemlah yang dikirim Tuhan. Hal yang menjengkelkan. Yang gak sabar mau pergi buru-buru. Tiba-tiba ada saja yang terlambat. Terus di situ dilatih sabar. Ketika semuanya biasanya tepat waktu, ada aja orang gak tepat waktu. Kemudian dia bertanya, maukah kita sabar? Ya, tetap memberikan senyum. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Dihina, diolok, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Itu lagu lama sekali. Tapi itulah butuh praktek. Tersenyum. Sakit. Kalau istri ngomong kadang-kadang menyakitkan ya. Setajam sembilu. Wih, sudah dilakukan baik-baik, untung istri saya nggak ada ya. Kalau ada dia, gitu ya. Tapi di situ kita belajar tersenyum mengasihi. Kita peluk. Mungkin suami belum sempurna, tapi izinkan aku mengasihi. Ada lagi teman sepelayanan yang menjengkelkan, terus kita diproses Tuhan. Saya sedang diproses Tuhan. Yang kedua, dari malas menjadi rajin misalnya. Dari suka mengeluh menjadi belajar bersyukur. Transformasi ini harus terjadi. Tidak otomatis Bapak Ibu, tapi terima. Terima kebenaran itu, urapan terima. Ada pertolongan, kita bisa mampu. Sabar menunggu waktu Tuhan, enggak tergesa-gesa. Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Kita pikir kok lama sekali? Enggak. Kalau engkau belum siap, Tuhan kasih. Kamu akan menghadapi masalah yang sangat besar. Orang yang menerima uang dalam jumlah besar tetapi tidak disiapkan, biasanya hidupnya hancur. Orang yang terima jabatan penting tapi tidak siap juga bisa hancur. Karena itu mari kita sama-sama punya tekad di dalam kita kepenuhan roh, itu kita berubah menjadi seperti Tuhan. Saya undang boleh pemusik ke depan ya. Mau berat badan turun, itu challenge. Yang gemuk-gemuk katakan amin. Karena kebiasaan itu lemak. Saya ingat programnya Rick Warren. Yuk kita serahkan lemak kita tahun ini kepada Tuhan. Artinya apa? Olahraga, makan diatur. Ada yang bilang, saya 10 kilo, saya 20 kilo. Nah, itu 1 tahun. Cuma 1 bulannya berapa? 1 hari apa yang dilakukan? Makanannya berubah enggak? Olahraganya berubah atau enggak? Kalau cuma punya keinginan, tetapi tidak punya cara untuk melakukan, namanya itu hanya only wish. Kalau ulang tahun, make a wish, make a wish. Kalau orang Jawa dilatih, kalau minta permintaan nunggu bintang jatuh. Kalau bintang jatuh ngomong sesuatu, biasanya terjadi. Misalnya pengen jadi menteri, bintang pas jatuh, menteri, nah itu jadi. Tapi nggak tahu benar atau enggak. Menurut saya kebanyakan mungkin nggak terjadi ya. Karena apa? Itu hanya wish, keinginan. Without commitment. Komitmen butuh tekad, butuh kerendahan hati. Butuh berkata ya ketika semua tidak. Butuh berkata tidak ketika semua iya. Seringkali di dalam kita mengelola makanan misalnya,
Di dalam program yang saya ikuti makannya ada jam ya. Jamnya itu jam 6 sampai setengah 8, kemudian jam 12 sampai setengah 2, jam 6 sore sampai jam setengah 8. Di luar itu nggak boleh makan kecuali air putih. Sebenarnya nikmat kok, cuma disebut pola makan alami. Cuma pada waktu hari di luar itu, tiba-tiba ada tantangan. Yuk ditraktir makan. Ada makanan-makanan yang seharusnya nggak kita makan. Sanggupkah kita berkata, no, terima kasih. Sebaliknya ketika semua bilang tidak, tapi ini kebenaran, kita memilih, enggak, saya mau lakukan. Pak, enggak ada yang lakukan, enggak apa-apa. Terserah orang berpendapat apapun, itu hak mereka. Sekalipun saya belum tentu benar, tapi saya yakin. Dan saya telah membuktikan keyakinan saya bertahun-tahun Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sehingga sekalipun yang lain berkatan, ya atau tidak, kita berani, sekalipun sendiri. Sekalipun sendiri. Kita katakan nyanyi lagu, mengikut Yesus keputusanku. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Ikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Bapak Ibu, mari kita sama-sama boleh datang di hadapan Tuhan. Keputusan mengikut Yesus, keputusanku mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ketika dunia tidak setuju dengan engkau, engkau terpaksa harus memilih jalanmu sendiri. Maukah engkau tetap memutuskan mengikut Yesus? Walaupun engkau sendiri, engkau tidak ingkar. Nah, Dia yang penuh kasih, yang sudah mengorbankan nyawanya, menebusmu, menerima engkau. Pagi ini mari kita rasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Engkau yang sedang mengalami pergumulan di dalam hidup, engkau yang sedang menghadapi jalan buntu, dengar baik-baik firman Tuhan. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dia akan memberikan jalan kepadamu. Kau yang ada di persimpangan jalan, ada banyak pilihan, dan engkau tidak tahu memilih jalan yang mana. Dengar firman Tuhan baik-baik. Tuhan akan menuntunmu ke jalan yang benar, ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Bahkan sekalipun dalam lembah kekelaman, dengar firman Tuhan, gadamu, tongkatmu, gada dan tongkat Tuhan akan menjadi kekuatan penghiburan bagimu. Engkau akan mengadakan pesta di depan lawan-lawanmu. Urapanmu, pialamu melimpah.
mengurapi dirimu, seluruh tubuhmu. Engkau yang di dalam pencarian pekerjaan, engkau di dalam hubungan yang sedang terganggu, pilihlah jalan Tuhan. Pilihlah Yesus yang mengasihimu, yang sudah menebus engkau. Dimanapun engkau berada hari ini, engkau yang hadir di gereja, engkau yang ada di rumah yang menikmati ibadah bersama-sama secara online, atau engkau yang menyaksikan siaran ini secara tidak langsung, Tuhan sedang berbicara bagimu. Kembalilah ke jalan Tuhan. Pilihlah jalan kebenaran dan hidup, bukan jalan kematian. Tuhan akan menyertai engkau dimanapun. Kasih-Nya terlalu besar. Persoalanmu di bawah kendali Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami mau melakukan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menuntun kami. Bapak Ibu, mari kita siapkan perjamuan kudus. Yang ada di rumah, dimanapun bersama-sama kita mengingat peristiwa yang sangat luar biasa ketika Tuhan menebus kita di kayu salib. Rasakan kasih-Nya, rasakan pengurapannya, rasakan pelukannya. Dia berkata di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita semua datang kepada Tuhan. Aku memilih Engkau Tuhan. Tuntunlah kami, tuntunlah setiap kami, tuntunlah pasangan kami, tuntunlah keluarga kami, tuntunlah pemimpin-pemimpin kami, tuntunlah semua rekan sekerja kami, bahkan seluruh jemaat-Mu boleh dituntun kepada jalan kebenaran dan hidup. Mari kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. 1 Korintus 11:23. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kami mengakui Tuhan, inilah tubuh-Mu, darah-Mu yang sudah Engkau curahkan untuk menebus setiap kami. Pengampunan, pengudusan, dan kemuliaan Kau berikan bagi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, berikan ucapan syukurmu. Katakan, Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik, Tuhan. Tubuh dan darahmu menguruskan kami bersyukur Tuhan yang menciptakan hajat kami, naikkan pujian bagimu. Ya, katakan syukurmu. Terima kasih. Engkau baik, Engkau teramat baik. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak berkesudahan untuk selamanya, sampai selamanya. Lekaralah musuh. Terima kasih, terima kasih, haleluya. terima kasih, Yesus, terima kasih, terima kasih, Yesus, ku jadi baru karena kasih-Mu. Terima kasih, syukur bagimu Tuhan. Jadi baru Tuhan oleh darah-Mu. Syukur bagimu Tuhan. Kata-kata kami, perbendaharaan bahasa kami terbatas untuk mengucap syukur. Tapi itulah pilihan kami. Kami mau mengasihi-Mu, Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah engkau lihat, tidak pernah engkau dengar, tidak pernah timbul dalam hatimu, semua disediakan Allah bagi dia yang mengasihi. Engkau yang mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihimu. Engkau akan dijagai. Yang tidak pernah engkau pikirkan, tidak pernah engkau bayangkan akan disediakan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Yakinlah masa depanmu di tangan Tuhan. Engkau yang masih dalam keadaan sakit pun, percayalah kesembuhan dari Tuhan itu terjadi dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam kami menjalani kehidupan ini kepada kasih, karunia dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, di dalam nama dan anugerah-Mu, Roh Kudus yang menolong kami berdoa. Amin.